Halo sobat trader semua, ya kembali lagi bersama saya admin Denny. Tentunya di channel pribadi saya karena ini adalah video untuk publik, bukan untuk VIP Duta TC. Tapi ini sedikit bocoran aja sih dari Duta TC gitu. Nah, ya saya ngeramein ini untuk saya posting ini untuk ngeramein channel saya sendiri gitu. Nah, ini introduction lah gitu istilahnya. Nah, ini materi yang mau saya sampaikan ini adalah support resisten, fixed time frame dan multiple time frame. Nah, jadi kita tuh entry-nya itu ada dua tipe. Pertama itu fixed time frame atau satu time frame aja. Terus kedua itu multiple atau pakai pasangan time frame. Nah, khusus di video ini cuman untuk di support dan resisten aja gitu. Nah, untuk resisten become support dan support become resisten itu di video terpisah. Oke. Nanti saya buatkan lah playlistnya. Jadi kalian itu bisa lihat dengan mudah. Nah, ini time frame-nya itu di H4 dan konfirmasi entry-nya itu di M15. Kalau kalian mau pakai fixed time frame itu di H4 aja. Kalau misalnya pakai konfirmasi itu di M15 boleh. Gunanya untuk apa? Biar optimal entry kalian. Nah, di sini saya mulai aja. Nah, ini kita mulai dulu dari support ya. Nah, di support kan adalah titik terendah dari suatu harga kan. Misal kita tandai area supportnya di sini deh. Ini ada area ekor kan, support sini. Nah, di sini ada support. Terus ini untuk fixed time frame ya. Syaratnya itu tetap pakai konfirmasi rejection untuk kita entry. Nah, jadi caranya itu gini. Kita makainya itu konfirmasi entry seperti polar rejection bullish engulfing seperti ini. Di sini kan sudah ada engulfing satu. Itu langsung kita entry di sini kalau ada supportnya. Nah, seperti ini. Terus untuk TP-nya itu kayak mana? Itu TP-nya itu bagusnya 1/2 fix seperti ini 1/2 ataupun 1/3 langsung gini. Karena kita kan sudah tahu nih. Ini misalnya 1/3 lah gitu. Nah, 1/3. Nah, kita kan sudah tahu di sini ada support. Setelah support itu ada yang namanya konfirmasi rejection. Itu kalian langsung entry aja untuk fixed time frame. Nah, misal kalau kalian mau itunya konfirmasi entry-nya itu multiple, saya contohkan deh gini. Kalau multiple ini kan H4. Itu kita turun time frame ke M15. Turun time frame ke M15 untuk apa? Yang pertama itu untuk mengecilkan area supportnya. Itu kita pakai ekornya aja. Nah, tapi ini areanya kecil bang, valid enggak? Valid, tetap valid. Asalkan dia itu contoh validnya itu gimana ya? Nah, dia masuk ke harga ini. Dia masuk ke area entry kita, terus dia membuat yang namanya polar rejection. Nah, di sini kan sudah masuk polar rejection nih termasuknya nih. Nah, di sini dia sudah melonjak tinggi gitu kan. Kita entry-nya di mana? Di sini. Boleh kalian di sini atau kalian sudah entry itu dia harga balik lagi untuk retest. Itu bisa kalian ngambil di situ. Tapi kemarin saya ngambilnya di sini di rejection ini. Nah, dia itu harganya retest, saya ambil retestnya itu sini. Nah, untuk stop lossnya itu gimana? Untuk stop lossnya kalau bisa sedikit di bawah area ini, sedikit di bawah area entry kita. Tapi entry-nya itu wajib tunggu konfirmasi baru kalian pasang risk reward yang bagus. Nah, untuk stop loss itu bagusnya antara 25 sampai 30 pips itu paling aman, jarak aman gitu. Nah, terus untuk stop loss ya sekitar itu. Kalau saya sih biasanya pakai sedikit di luar daripada zona support entry kita ini. Nah, dia itu kan harga sudah masuk, terus dia sudah reject. Nah, itu baru kita langsung entry. Nah, untuk take profitnya itu bebas. Kalau kalian mau fix di internal time frame itu bisa. Tapi untuk stop lossnya itu risk reward itu kecil. Nah, kalau bisa sih kalau di internal time frame kalian entry dan TP-nya itu minimal itu 1/5 aja. Minimal 1/5 atau 1/3 lah gitu. Nah, terus untuk kalau kalian maunya di TP-nya di H4 di time frame utamanya itu bisa juga kok. Itu bisa juga kok. Misalnya gini. Nah, itu kalian TP-nya di mana? Boleh di area harga resisten sebelumnya di sini. Jangan resisten tertinggi, tapi resisten harmoniknya gitu. Resisten yang ada banyak pemantulannya gitu. Sini area harga sebelumnya lah gitu pokoknya.
itu 1:8 ini dapat. Nah, jadi kalian entry-nya itu bener-bener optimal kalau pakai multiple ini, setup multiple ini, pakai pasangan time frame tuh. Kalian dapatnya ekor kan, pucuk kan. Ini low risk tapi probability-nya juga lumayan. Nah, itu makanya saya pakainya multiple time frame ini. Kalau misalnya mau fix time frame, itu seperti tadi, harga sudah masuk ke area supportnya. Terus dia buat rejection. Nah, itu baru ini sudah masuk tuh, sudah masuk area support, terus dia buat konfirmasi rejection, sama aja kok. Nah, ini untuk support yang sudah diperkecil tadi, dia zonanya gini kalau di time frame utamanya tuh. Kita entry-nya tadi di mana nih? Tuh di sini. Di ekornya ini bener-bener optimal untuk entry. Nah, terus di sini kita contohkan untuk resisten. Nah, tadi kan support sudah kan, yang fixed time frame dan multiple. Nah, sekarang resisten. Resisten di sini. Area resisten itu ada di atas ini. Ini untuk penjelasan aja ya teknikalnya. Kalau untuk basic mengetahui support resisten itu apa, itu ada di VIP kami. Nah, misal gini, ini untuk fixed time frame. Ini saya tandai dulu lah, ini area resisten misalnya. Resisten. Nah, gini. Ini untuk area resisten, di sini area ekornya aja. Ini untuk fixed time frame. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia harga sudah masuk ke level resisten dan dia membuat candle rejection atau candle penolakan. Nah, terus kita entry-nya di mana ya? Langsung di sini. Tuh, dia sudah membuat konfirmasi reject, kita langsung entry. Tuh. Untuk stop loss dan take profit itu kalau bisa itu seperti yang saya bilang tadi, sedikit di atas, sedikit dijarain lah, sedikit jauh dari dalam area kotak support resisten kita. Kalau kita naruhnya itu berdekatan di sini, itu takutnya itu harga itu ngefill dulu seluruh areanya, baru dia itu mantul ke bawah. Nah, makanya itu sedikit ditambahin sekitar 7 sampai 10 pip lah gitu. Makanya stop loss paling aman itu 25 sampai 30 pip itu paling aman. Nah, kalau untuk TP-nya itu di mana, Bang? Kalau untuk TP-nya itu bagusnya itu fix aja 1:3, 1:2 kalau di time frame biasnya, time frame utamanya tuh 1:2 bisa kok. Itu 1:3 juga bisa gitu kan. 1:3. Tapi kalau kalian maunya itu aman, maunya marup sedikit tapi aman, itu boleh partial. Kalau sudah 1:2 close separuh, 1:3 close separuh. Terus kalau mau final itu di support aja, di support terdekatnya untuk TP itu bisa kok. Tetap bisa kok. Nah, terus ini untuk fixed time frame kan tadi kan sudah kan. Nah, sekarang untuk multiple-nya. Ini kan tadi di H4, pasangan H4 itu M15. Coba kita cek M15-nya. Ini tak kunci dulu biar enggak lari. Nah, tadi di M15. Nah, gini. Ini area resistennya kan. Nah, ini kita perkecil dulu zonanya ke ekornya aja. Kita ngambil ekornya aja, tetap valid kok. Mau jarak itu semana, kita pakai ekornya aja di multiple ini tetap valid kok, tetap bagus kok. Dapat untuk entry. Nah, ini area entry kita tadi nih. Nah, dia itu sudah kita cari dulu pola konfirmasi rejectionnya. Misal di sini, dia harga itu sudah masuk, walaupun dia jadi ekor, jadi liquidity seperti ini, tapi yang jelas dia masuk ke area entry kita, terus dia nolak, dia reject. Ya, kita langsung entry di sini. Tuh, ini dia sudah buat yang namanya pola konfirmasi evening star. Tuh dia ada candle naik satu, terus candle hammer kebalik, baru candle turun yang ngebreak daripada candle naik sebelumnya. Nah, ini namanya candle konfirmasi. Nah, ada banyak sih jenis candle konfirmasi. Nah, kalau sudah gini, tipenya gini, itu bebas. Stop loss kalian boleh dideketin sekitar di ujung ekor daripada ini pola konfirmasinya gitu. Kalau kalian mau paling aman sih seperti tadi yang saya bilang tadi di sini. Dia tuh stop loss agak dijauhin sedikit daripada area entry kita tadi di sini. Nah, untuk SLTP sama seperti tadi. Kalau kalian maunya itu SLTP-nya itu di internal time frame bisa kok. 1:3, 1:5. Itu mentok-mentok ya. Itu paling minimal, bukan mentok tapi paling minimal karena ini time frame-nya time frame kecil gitu. Kita entry-nya di entry time frame bias. Nah, kalau misal pun kalian balik ke H4, mana nih? Nah, kalian balik ke H4, ini kita sedikit lebih baik kan entry-nya kan yang tadi kan tuh.
tadi yang awalnya kita entry di ujung ini jauh gitu kan, ketinggalan beberapa pip. Nah, kita entry-nya paling optimal di sini. Ini setup low risk, tapi probability-nya juga lumayan. Nah, kalau kalian mau TP-nya agak maruk yang tadi, ini sama. Dia kita pasin aja 1/2, 1/3, terus untuk TP tamaknya itu, finalnya itu di support terdekat. Di sini ini malah jadi dapat 1/8 ini tuh. Ya, jadi penjelasannya cuma segitu sih, sedikit simple kan. Nah, kalau yang di H4 ini dia dapat satu candle cuman tuh. Nah, kalau kita entry pakai konfirmasi tadi gini kan, kalau kita entry konfirmasi ini saya tambahin dulu support. Nah, kalau kita pakai konfirmasi, kita tadi entry-nya gini. Ini ibaratkan lah pakai konfirmasi, ini support yang ada konfirmasinya gitu. Jaraknya lebar, emang lebar. Nah, ini saya kasih perbandingan lah, mana yang optimal untuk kalian atau mana yang paling aman untuk kalian pakai gitu. Ini untuk TP-nya itu fix aja lah 1/3. Kurangi ekspektasi, yang jelas konsisten aja gitu. Nah, 1/3 juga dapat kok gitu. Nah, 1/3 ini untuk fix time frame ya, untuk fix time frame sama konfirmasi. Nah, ini untuk fix time frame yang resisten. Tuh. Perbedaan cukup signifikan. Cukup signifikan kalau saya bilang tuh. Untuk TP di support terdekat. Nah, cukup signifikan tuh. Yang ini adalah tuh kita entry-nya, yang ini tunggu close candle time frame utama, yang satunya itu multiple. Jadi lebih optimal yang mana? Yang jelas yang multiple. Tapi kalian harus tahu dulu time frame pasangannya. Nah, time frame pasangannya itu yang saya kasih tahu. Di H4 itu pasangannya M15. Kalau di H1 itu pasangannya M5. Jadi time frame-nya itu gini lah tuh. Top down dia. Bukan top down. Kalau top down kan dua ini ya. 1W ke daily. Nah, kalau multiple itu weekly ke H4, H4 ke M15. Nah, kalau daily itu ke H1, kalau H1 itu ke M5 gitu. Jadi langsung semua gitu, sama kok. Bisa juga kalau misalnya kalian entry-nya itu di weekly, kalau kalian entry-nya di weekly, kalian nyari konfirmasi di H4 itu bisa. Terus kalau kalian mau nyari konfirmasi tambahan lagi atau memang benar-benar butuh konfirmasi untuk meyakinkan kalian, itu kalian bisa turun ke M15 kalau memang kalian benar-benar ragu gitu. Kalau M15 sudah memenuhi syarat semua kalian ini entry, itu bisa untuk acuan jadi entry gitu langsung. Gimana ngomongnya? Pokoknya gitulah. Itu. Nah, kalau market konsolidasi gini enak untuk nentuin support resistennya gitu. Bisa juga TP maksimal itu di sini. Di resisten resisten sebelumnya gitu. Tapi ya kalian harus kena BE dulu, break even dulu, baru TP gitu. Ini BE ini retest cuman kan. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja video penjelasan saya. Mungkin ini saya bakal ngupload lagi untuk support become resisten dan resisten become support ya. Oke, videonya ditunggu aja. Saya admin Denny, pamit undur diri. Ya mungkin kalau kalian butuh pelajaran tambahan lagi ya join lah Duta TC ini cuk. Oke, saya Trader Den Live pamit undur diri. See you in the next video. Sayonara.